Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan. Ini dia, ngaji kebangsaan dan doa awal tahun untuk Indonesia oleh Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Kemudian Anda mengatakan negara ini negara zalim, negara kafir. Tolak ukurnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para tokoh agama yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Hadir di tengah-tengah kita sahabat saya Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, tepuk tangan untuk beliau. Beserta Wakapolda dan pejabat utama yang saya hormati. Ada juga Bapak Danrem, tepuk tangan untuk Pak Danrem. Ibu Kajati, hai Ibu. Aku kai ya cok. Ada hadir jajaran Forkompinda, siapa lagi Pak yang hadir? Pak Bupati Bantul, Gus Halim tepuk tangan. Saya cuman heran, saya melalang buana ke seluruh Indonesia, bahkan sampai Amerika diundang oleh kepala daerah di seluruh Indonesia. Bupati Bantul belas ora tahu. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Jogja yang saya cintai, beli semangka bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Jogja yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. I love you tuh mbahmu. Saya sangat berbahagia setelah keliling kemana-mana, akhirnya malam hari ini saya ingat memori tahun 2019. Tepat di panggung ini dan di halaman ini kita semuanya berkumpul untuk mendoakan Indonesia. Dan alhamdulillah Indonesia baik-baik saja. Saya yakin yang hadir banyak orang NU dan orang Muhammadiyah, betul? Maka ono NU, ono Muhammadiyah, ono muslimat, ono Aisyah, kabeh sedulur ojo nganti congkrah, kabeh akur Indonesia berkah. Kabeh sedulur ojo nganti congkrah, kabeh akur Indonesia. Saiki khusus nggih wong NU. Dijawab, jenengan jawab muslimat fatayat mawon. Bapak NU, Ibu muslimat. Serah semangat. Kayak musiknya meneng wae. Bayar ora jelas kok. Dijawab sing banter. Bapak NU, Ibu mus, Kakang Ansor, adik Fa, tahlilane saben malam Jumat, mulih tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Badokan sing mau pikir. Rahmat kok berkat gitu. Kok geting aku. Dulangi, mungkin jawabannya rahmat ora berkat. Karena aku jadi malu. Ulangi. Pokoknya mulih padha nggawa rahmat. Bapak NU, Ibu mus, Kakang Ansor, adik
Adik fatayat tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa angel. Maka malam hari ini nyuwun sewu, keindahan nampak nyata di hadapan kita. Kenapa? Karena dengan kepala yang berbeda-beda. Ada yang pakai kuning, ada yang pakai coklat, ada yang pakai hitam, ada yang pakai putih. Dan di sana, ya Allah, pink, menjijikkan. Nah, artinya apa? Di dalam memilih warna jilbab saja, kita semuanya bisa beda pilihan. Dalam soal berbusana, Gus Miftah lebih suka pakai baju hitam. Kenapa hari ini pakai baju hijau? Karena istri memilihkan baju ini. Saya pakai karena menghargai perasaan istri. Kan saya selalu bilang sama Pak Kapolda, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Wani bagus mbahmu, mulai rati keloni aku. Nah, demikian juga Allah takdirkan bangsa Indonesia. Dengan Allah takdirkan bangsa Indonesia dengan beraneka ragam suku, budaya, dan bahkan agama. Bapak Ibu, kan saya cerita 20 hari saya keliling dari Arab Saudi, kemudian ke Belanda, Brussels, Belgia, Prancis, terakhir di Doha nonton final Piala Dunia. Dan alhamdulillah jagoan saya kalah. Siapa? Ya Indonesia. Nah, tapi saya percaya diri. Alhamdulillah Argentina bisa mengalahkan Prancis, tapi Argentina tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah bertanding. Nah, saya bilang Qatar itu merupakan negara yang berada di Liga Arab. Jazirah Arab, mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Ada 22 negara, satu bahasa yang seharusnya mereka mampu berdiri di atas satu negara, tapi ternyata Liga Arab terpecah menjadi 22 negara. Padahal bahasanya sama, bahasa Arab. Kalau ngomong bahasa Arab, Pak Kapolda, Pak Danrem, saya ingat Gus Dur. Dulu zaman Orde Baru, Gus Dur dicurigai sama pemerintah. Dulu. Maka Gus Dur diawasi sama intelijen. Ketika Gus Dur bertemu sama para kiai, Intel datang. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama Intel. Akhirnya Gus Dur bilang, para kiai mulai sekarang kita ngomong pakai bahasa Arab saja. Akhirnya para kiai takallum bil lughatil arabiyyah. Intelnya pulang. Ditanya sama atasannya, Intel, apa hasil rapatnya Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Karena intelnya nggak paham bahasa Arab. Satu bahasa ternyata berdiri di atas banyak negara, 22 negara. Artinya apa? Walaupun bahasa mereka sama, tidak bisa mempersatukan Jazirah Arab. Liga Arab 22 negara, padahal bahasanya sama. Coba sekarang kita lihat Indonesia. Ada berapa bahasa, Bu? 726 bahasa. Ada berapa suku? 1.400 suku bangsa. Ada berapa agama? 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang tadi kita lihat bagaimana cara mereka berdoa masing-masing. Tapi hebatnya apa? Walaupun kita ada 726 bahasa, 1.400 suku bangsa, tapi kita bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Kalau ngomong Indonesia yang semangat dong, Indonesia. Nah, kebersamaan ini mohon maaf yang sudah teruji dengan kemerdekaan yang sudah begitu lama. Hari ini ada upaya-upaya orang tidak nyaman dengan kebersamaan Indonesia. Apalagi kemarin musim pandemi, Bapak Ibu, mohon maaf, banyak orang yang khawatir mati.
akhirnya belajar agama, dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang berlomba-lomba mencari guru agama, ternyata ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengajarkan agama yang kurang baik. Yang terjadi apa? Banyak orang salah paham dan bahkan pahamnya salah. Ngaji itu memang harus cari guru, karena dikatakan dalam kitab taklim, al ilmu bila syekhin fasaihu syaiton, ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru nembahne setan. Makanya zaman dulu belum medsos, itu ramenya orang ngaji melalui radio. Kadang-kadang kita nggak tahu itu siapa yang ngomong, tapi kita percaya kebenarannya. Padahal sing jenenge radio niku nyuwun sewu, ana suarane ora ana wujude. Maka dulu Gus Miftah punya lagu, kalau masih ingat, Sun sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujute apa entut. Lah gurune entut kuwi mondoke neng ndi? Ternyata mondoknya di Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Yang namanya entut itu sifatnya satu, membuat fitnah. Sing entut sapa, sing mambu sapa, yang tertuduh sapa. Berarti lah gurumu ora jelas kelasé kaya entut. Makanya kemudian apa? Ketika muncul Covid, ada upaya-upaya orang pengen merusak ketentraman bangsa Indonesia. Contohnya umpamanya, begitu banyak paham yang mengajarkan kebencian kepada pemerintah. Dalam hal ini saya mencatat, ada beberapa ciri pemuka agama yang mengajarkan radikalisme kepada umatnya. Coba kita lihat, apa saja ciri-cirinya. Mungkin di layar bisa dilihat, ciri-ciri orang yang berpaham radikal. Rakyat toh? Matamu belabur kok. Oh ketutupan. Penting ngrungokke cangkemku ya. Yang pertama apa? Tidak pernah bisa menerima khilafiyah, perbedaan. Padahal mohon maaf, perbedaan itu sebuah keniscayaan. Saya suka pakai baju hitam, Pak Kapolda suka pakai coklat, ya lumrah wong polisi kok. Saya juga pakai baju hitam, kenapa? Karena saya selalu bilang, hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo, pilih tai lalat apa panu? Tai lalat. Ora kabeh matamu. Ada ngake raimu kebak panu ngapa? Bahwa kemudian apa? Inna ja'anakum syu'uban wa qabail. Ini menjadi sebuah keniscayaan. Maka orang berbeda itu biasa. Yang menjadi persoalan di Indonesia itu adalah menganggap tafsirnya paling benar dan menyalahkan tafsir orang lain salah. Apalagi mohon maaf, menafsirkan agama dengan kemampuan akalnya sendiri. Kudunilah berdebat ini loh. Saya menggunakan pendapatnya A, saya menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i, Gus Halim pakai Imam Maliki, menggunakan pendapat mereka. Lah kita berdebat menurut saya, lah utakmu ki sopo? Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, awas, siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Kalau soal beda, kan Gus Miftah sering bilang, wong takbir sholat gitu loh, Nduk. Ya beda-beda toh. Coba gerakan sholat jenengan pirsani. Kalau soal usoli umpamane, NU pakai usoli, Muhammadiyah nggak pakai usoli. Yo ora apa-apa toh, sing penting sholat. NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Ya biasa toh. Sejak kapan identitas kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah? Itu pendapatnya imam. Imam Syafi'i sama Maliki kunut, Hambali Hanafi nggak kunut. Santrinya Hambali pernah makmum kepada
imam yang menggunakan kunut. Matur Pak Kiai, saya kemarin sholat subuh imamnya pakai kunut, padahal saya mengikuti Anda nggak pakai kunut, apa yang harus saya lakukan? Jawaban Imam Hambali, makmum itu mengikuti imam. Allahumma hadina fi man hadait, mau nggak mau yuk amin. Coba kalau di Bantul, Allahumma hadina fi man hadait, nggak mau, wafina fi man afait, matamu lah rampung. Tapi alhamdulillah di bawah kepemimpinan Gus Halim di Bantul nggak ada orang yang berdebat bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Bantul sudah jarang yang sholat subuh. Coba kan saya sering matur tuh Bu, kalau soal perbedaan nanti akan saya kasih contoh yang lebih konkret. Umpamane soal tahiyat, ayo Anda pernah lihat model-model orang tahiyat? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Kapolda, ibu-ibu di mana suka yang berdiri? Aku lungguh ndelok ndasku, aku ngadeg kowe ndelok sarungku. Emangnya aku cowok apaan? Ini soal tafsir ya. Bapak Ibu ribuan orang ini begitu melihat panggung, panggungnya sama. Tapi nanti ketika pulang, suami, istri, anak ketika ditanya, kamu tadi di panggung lihat apa? Kira-kira, 3 orang itu kira-kira pendapatnya beda apa enggak? Beda. Yang satu mengatakan, saya tadi melihat Pak Kapolda pakai baju coklat. Saya tadi melihat Pak Danrem pakai baju hijau. Kemarin izin jenderal santri saya ngelamar jadi tentara ditolak. Saya telepon panitianya, kenapa santri saya ditolak? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Ya Allah. Oh jadi santri saya ditolak nggak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Akhirnya tentara saya kasih tahu, Pak panitia tentara, apa Gus? Ingat ya, tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Yang dilihat apa lagi? Ada yang lihat, kamu apa? Oh tadi Gus Halim. Dari awal pengajian sampai terakhir mau dungklu, ngopo? Rakwat ngundang Gus Miftah, umpamane. Ini panggungnya sama, dari 3 orang menghasilkan pandangan yang berbeda. Ibu-ibu yang jilbab merah ditanya, kamu tadi di panggung lihat apa? Gus Miftah ganteng, umpamane. Aku tahu kamu pakai jilbab merah karena menarik perhatianku. Ya Allah kemayune, ya Allah. Ini gak sing pakai ya abang. Samanya coba kalau kita ngomong lalu lintas, di depan pasar Bantul terjadi kecelakaan. Tabrakan umpamane. Der umpamane gitu. Tabrakan. Begitu kasus tabrakan itu terjadi, yang melihat 3 orang. 1 kiai, 2 polisi, 3 makelar. Kira-kira cara pandangnya beda nggak? Beda. Pak Kiai wonten apa? Kecelakaan. Lah pripun? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kiai kok normatif. Ditanya sama polisi, Pak polisi kecelakaan, apa yang terjadi? Kalau dilihat dari kecelakaannya, ini berawal dari pelanggaran lampu lalu lintas. Polisi. Pokoknya polisi yang paling mesake itu lalu lintas. Sering kena serangan hoax. Hati-hati, naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoax, berita bohong. Itu hanya himbauan, Bapak Ibu kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik motor ibu-ibu pakai sandal jepit. Karena kalau sampai ibu-ibu ditilang berpotensi sandal jepitnya iso napui cangkeme polisi. Lah ngerti dhewe wong Bantul ibu-ibu, rating kanan belok ngiwo ngono. Wong ya teko iki. Ya melu guyu itu. Jilbabe abang. Kalau yang lihat polisi, ini terjadi pelanggaran lampu lalu lintas. Tapi kalau yang lihat makelar dan mohon maaf, dier, gimana Pak makelar? Wah, ini kerusakan motor 30%. Motor ini harganya 10 juta,
rusak 30%. Berarti apa? Harga motor kemungkinan antara 5 sampai 7 juta. Coba Bapak Ibu, kejadiannya sama, berangkat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu klaim tafsir kita paling benar dengan menyalahkan orang lain? Gak bisa dong. Coba bagaimana kemudian memahami perbedaan antara Imam Malik sama Imam Syafi'i mengenai perdebatan apakah rezeki itu sudah dijamin tanpa bekerja atau mendapatkan rezeki itu harus pakai bekerja. Menurut Imam Malik, kalau sudah jatahnya gak usah bekerja, dia akan dapat rezeki. Menurut Imam Syafi'i, gak mungkin dapat rezeki tanpa bekerja. Menurut Syafi'i, dua-duanya gak mau kalah. Singkat cerita, Syafi'i pulang, ketemu sama orang Yahudi. Mas Syafi'i, mau gak kerja tempat saya? Apa pekerjaannya? Metik buah anggur. Coba. Akhirnya Imam Syafi'i bekerja, dia pengen membuktikan kepada gurunya Malik dengan mengatakan, Pak Kiai Imam Malik, coba lihat, gara-gara saya bekerja, saya mendapatkan rezeki dalam bentuk satu keranjang buah anggur. Mereka berdua kemudian makan. Imam Malik makan sambil tersenyum. Imam Syafi'i mengatakan, berarti teori saya benar Kiai, bahwa mendapatkan rezeki harus dengan cara bekerja. Di saat Imam Malik makan, dia bilang, podo Imam Syafi'i, aku yo ora kerja, dene aku yo iso mangan anggur. Tapi nggih nyuwun sewu wong Bantul rasa melu-melu kaya Imam Malik. Ora usah kerja karepe pengen mangan. Gusti Allah niku umpama ndadekake jenengan iso mangan tanpa kerja kuwi ya iso. Tapi nyuwun sewu, kenapa Allah minta kita untuk bekerja, perintah kita untuk bekerja? Mendapatkan sesuatu dengan bekerja terlebih dahulu itu lebih indah dibandingkan tidak bekerja mendapatkan sesuatu. Contoh, tawene contoh yang paling gampang. Ngopo-ngopo dhisik bojomu baru meteng. Karo orang ngopo-ngopo bojomu meteng. Kira-kira lebih indah mana? Ngopo-ngopo nembe meteng apa ora ngopo-ngopo moro-moro meteng? Pripun Gusti Yuda niki Gusti Yuda? Ngopo-ngopo dhisik baru meteng apa ora ngopo-ngopo meteng? Ya luweh apik ngopo-ngopo baru meteng. Lah kowe ora ngopo-ngopo bojomu meteng berarti diuntal codot. Endi codote iki? Ayo. Makanya apa? Ngopo kae? Oh, codote kae. Maka Bapak Ibu mohon maaf, soal perdebatan itu pasti ada dengan dalil masing-masing. Contoh soal tahiyat. Imam Syafi'i ketika sholat tahiyat, beliau mengajarkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Syafi'i begini. Begitu fil alamina innaka hamidum majid. Turun, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah. Lane ngadeg loe mudun. Ngomong impoten tak ajar kowe ngawur. Asyhadu alla ilaha illallah. Hanafi. Kalau Imam Hambali itu beda lagi. Setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, Allah, tuwing, 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 tuwing. Itu Hambali. Hambali. Nah, kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya gerak gak berhenti. Atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Jadi wer. Itu Maliki. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. Boleh. Mau pakai Hambali, tuing 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 tuing, boleh. Mau pakai Maliki, wer ento. Arep ngene ento, ngene ento,
ngene entuk ngene entuk sing ora entuk ngene lho indah gitu loh Pak. Dikandani ngeyel iki. Maka apa? Orang radikal itu tidak bisa menerima perbedaan. Seolah-olah dirinya paling benar dan orang lain salah. Iku bakul lakuane cangkeme ngopo iki? Ono macam kuah. Mau yo ngono, aku munggah panggung malah dodolanan lato-lato. Lagi viral lato-lato ya Bu ya. Ternyata saya baru sadar, lato-lato itu Allah ciptakan untuk nyaingi cangkeme wong wedok. Jadi lah wong wedok mulai Pak ngomong wek, bapak-bapak langsung kata. Rampung tak kandani. Lah bojoku ora mungkin ngono-ngonoke aku. Wayune kaya ngono kok. Wayumu ora editan. Ora mungkin bunekne suara aku. Iki sampai ngendi kok akeh men temen nang sane iki. Oi, muah. Nah. Ora ketok endan. Sing kono ndi sing kono? Oi, muah. Wis kene yo. Iki menarik. Kowe njaluk. Muah. Ayo selawatan di sini loh, selawatan main Nabi. Semuanya bawa HP enggak? Mau selawatan? Semuanya diangkat flashnya, HP-nya dihidupkan. Yang menghidupkan HP, flashnya kancane Gus Miftah. Sing ora nguripke HP, kancane Samsudin. Coba HP-nya mana coba dilihat. Lampu tembaknya matikan saja Mas. Kalau nggak bisa ya tukang lampunya pateni wae. Aku minum kopi cah, neng wis adem. Ya minum dulu. HP-nya semuanya diangkat. Yuk, saya mau nyanyi tentang NKRI, tapi menggunakan lagunya Joko Tingkir. Angel menar pengen ngombe. Semuanya diangkat. Drone-nya mana drone-nya? Drone-nya hidup. Saya pengen malam hari ini kita semuanya buat Bantul bersinar. Supaya bisa membuat Pak Halim tersenyum. Ya. Angsal Gus nyanyi Joko Tingkir oleh rawapo. Shallu ala Nabi Muhammad. Kuwabe mungkin digerakke ngalor dhisik. Ngalor dhisik. Ya. Oh ya ora, ya nengen ngono lho. Goblok iki saiki. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badari ya Allah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna wabil hadi
di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Sing banter, sholatullah. Terjaga, sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Sholatullah Sholatullah ala yasin nabi billah. Cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Sing banter, sholatullah. Nasi tiwul dari ketela, mari ngaji dan bersolawat. Dari Bantul untuk Indo, dari Bantul Kendari toh, Jawa sing banget. Sholatullah Rasulillah, sholatullah Habibillah, tawassalna bismillah, wabillahi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil bati ya Allah, bi ahlil bati ya Allah. Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor kolore pedot. Sopo sing nandur wis mesti ngunduh-ngunduh, ora nandur jenenge codot. Ngunduh ora nandur jenenge codot. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Karena aku haus.
Ngipasin tok kene ini cacah. Ngipasin lho. Lah ngipasin dasmu ki ngopo? Ngandung kopi gelasnya pecah, morat marit, teles lan basah. Golek bojo iku sing genah, ora mung tiktokan karo mlumah-mlumah. Angel. Ana sing bojo ganteng apa ora? Mangan bandeng karo roti, goreng peyek ning tengah wajan. Bojo ganteng larakno ati, enak bojo elek tangga ora doyan. Hidup bojo elek. Kowe kendang etoke cok goblok iki malah musik-musikan wae. Delok apa meneh? Pak Kapolda. Oke. Polda DIY ngaji karo Gus Miftah. Sing pas. Kan aku malu. Polda DIY ngundang Gus Miftah. Kapoldane lumayan gagah, tapi sayap senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Untung nggak paham. Beliaunya orang Batak, jadi nggak ngerti. Makanya saya berani. Wes, saya ingin bupati nih, Alin. Kabupaten Bantul ngaji karo Gus Miftah. Bupati ini lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, ora tau ngundang Gus. Seminggu bladek. Aku ning kondo kok. Oh nggih Gus Miftah dhewe ya wis ora apa ya. Polda DIY ngundang Gus Miftah. Kiyaine lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik najan gagah manuke. Malah cilik. Rasa galau rung di pacar. Nyate wae. Nandur jahe ning mburi omah, ora karo kowe ora masalah. Kowe malah galau. Gunung Talang, Gunung Sumbing. Nyong sing berjuang wong liya sing nyanding. Secangkir wedang kopi, wis kebacut dipikir, rasi dadi rapi. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut, sayang mung dianggep. Semarang kaline budek, sing disayang matane. Ngelang. Kok ibu-ibu yang jaluk? Ribet-ribet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu saiki teline kotang podel dicemiteni. Wonge sing iki. Gua marah bagi kayak itu Pak Sonjo. Yang terakhir ibu-ibu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Raine glowing tungkae.
Apa rumah sama kipas-kipas mergo panas ora. Mergo wedi wedake luntur. Aku ndelok wong wedok bingung, kuwi jenenge rai apa papan karambol. Ayo, paham orang yang berpaham radikal yang kedua. Ngapa niku? Ana ora yang layar kan? Endi kok ilang? Lah, acara dalu menika didukung sama pemerintah Provinsi DIY, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Rem Pamungkas, Kabupaten Bantul. Urung dik Bantul nyangoni dik lali aku. Awakmu ki lak ngundang Gus Halim merasa ngarep-arep disangoni. Sing penting Gus Halim dadi Bupati Bantul sing apik. Iki napa mboten? Soal duit akeh kula. Ya mohon maaf Pak Bupati Halim ya. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Kula niku ketemu Pak Kapolda, ketemu Pak Kapolri, ketemu Pak Jokowi itu dianggap saudara. Lah aku ini Jakarta ketemu Pak Jokowi langsung ditakoni, saudara siapa? Dianggap saudara. Nomor 2, orang yang berpaham radikal tidak punya dasar keilmuan yang jelas. Niki nyuwun sewu. Ku yang delok drone yo ndangak kok. Iki menengo di syuting drone men ketok apa malah ngono. Iki piye ngene? Iki menengo. Aduh saat malah. Oh saya lupa. Acara malam hari ini insya Allah besok bisa dilihat di Jalan Dakwah Gus Minta yang ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 di BTV. Ini kamera ini kok. Hai. Khusus awakmu esok aja. Patroli. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak punya dasar keilmuan yang jelas. Pas kemarin musim dukun nih kok, saya mesti. Saya ditanya begini, Gus, problem di Indonesia itu sekarang yang terbesar apa? Saya jawab, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Niki biar kitab sing diwaca kali Gus Salim nang pondok-pondok nih. Kerusakan terbesar di muka bumi ini disebabkan oleh siapa? Orang pinter yang keblinger. Dan lebih parah kerusakannya disebabkan oleh siapa? Orang bodoh yang keminter. Sekarang saya mau tanya, dukun itu pinter keblinger apa bodoh keminter? Campur pekok. Bodoh campur pekok. Sama halnya orang yang hari ini membenci Indonesia dan pemerintah itu kadang-kadang nggak punya dasar keilmuan. Contoh Pak Kapolda, ada orang ngetek saya begini, awas hati-hati lagu musyrik. Aku batin lagu kok musyrik ya apa ya? Begitu saya lihat apa yang dimaksud dengan lagu musyrik, lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Alasannya apa? Tidak sesuai dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Lagu-lagu syukur dimasalahkan, lagu-lagu kebangsaan dipersoalkan tanpa dasar keilmuan yang jelas. Begini, aku ngomong Yogyo nganti lali lagu-lagu kebangsaan kebangatan. Saya itu senang dengan ngarso dalam. Setiap jam 10 pagi kita semuanya berdiri, seluruh fasilitas umum di daerah istimewa Yogyakarta menyanyikan lagu Indonesia. Betul Gusti Yudho? Betul. Coba, wong ini apa lapor? Saya pengen awal tahun ini kita bersyukur kepada Allah dan insya Allah Allah akan menambahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita. Le, diringi lagu syukur le. Biar lagu ini kejar, malah syukur gitu. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh.
hadiratmu. Sekali lagi sambil saya memegang bendera merah putih, Bapak Ibu semuanya, kita tambahkan rasa cinta kita untuk Indonesia bareng-bareng. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku saka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu. Tepuk tangan untuk Indonesia. Alhamdulillah. Oh, jadi melu-melu. Santet rasa ngancem. Oh, rasa ngancem tenan kowe tidak ada tekan. Coba. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Soal sekarang jalan Indonesia. Coba. Maka ciri radikal berikutnya apa? Dia membenci Pancasila. Saya punya artikel Pak Kapolda. Coba ditampilkan anak-anak operator. Ini bahasanya bagi saya sangat lucu ini. Sing sacet ngono lho, Cah. Ah, ini Pak. Sebut Pancasila bid'ah. Orang kafir cinta tanah air. Kita cinta Madinah. Coba. Pancasila bid'ah karena Kanjeng Nabi tidak pernah membaca Pancasila. Yo matamu kuwi kok aku ngono. Mosok Kanjeng Nabi di Madinah Pancasila. Jal, sing tua sing apal Pancasila sapa tak kei duit. Sing tua. Endi sing tua? Kowe iki ngopo melu-melu ae. Nenek-nenek endi sing tua apal Pancasila? Sing paling tua. Hah? Kowe apal ra? Rene. Pinjam mic-nya. Pinjam mic. Tak sangoni, santai wae. Kowe lak nganti ora apal, kowe nyangoni aku. Ya, Bu. Kita jamaah Gus Jarah iki. Rene yo malah lungguh iki lho. Wong tuwa kemaju iki lho. Halah melu ngeplak genti. Namine sinten? Mike kok ora muni. Cek. Goblok operator. Onek ke sone iki lho. Cek. Yo. Namine sinten? Ibu Jamjana. Kowe madhep ora men ketok raimu kae lho ning TV. Walam malu. Mayu wis tuwa. Madhep rono yuk. Namine sinten? Ibu Jamjana. Ibu Zamzana. Saking pundi? Deresan. Deresan niku pundi? Kilen Bantul. Oh, Kilen Bantul. Rondo napa duwe bojo? Ronda cie. Rondo anak 5. Oh, mosok anak siji. Umure pinten? 62. 62, yo STMM. Setengah tua meh modar. Amin. Oh amin gila. Asing dongake Pak Gus Wistan. Yes. Muga-muga Bu Zamzana husnul khotimah. Amin. Mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin.
Ayo saiki wong sakmene mbane maca Pancasila yang mimpin Bu Zamzana iso tak kei dhuwit 500.000. Ayo sing semangat. Siap, Greg. 1. Kok satu ki ngomong Pancasila dhisik. Iya lho. Diterok wong sakmene mbane. Tanganmu yurane ngene malah ngene kaya banci iki lho kowe. Sing gagah. Lah ngono. Ayo, Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Menang. Persatuan Indonesia. Persatuan. 4. Kemanusiaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hop. Alon-alon. Tarik napas sak jam baru dikeluarkan. Nah. 4. 4. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Alon-alon. Apa? Groyok. Apa? Groyok. Groyok iki apa? Oh grogi, deloken lho. Rondo tua ketemu oke grogi pemene sing enom. Alon-alon yo. 4. Kerakyatan yang dipimpin Sik alon-alon. Tarik napas dhisik. Mana cengengesan lho cak iki. Alon-alon. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Dianggap benar. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seweneng Indonesia. Di ajudanku ndi? Kamu kalau tak kasih uang 500.000 untuk beli apa? Nih, jualan nasi goreng ini. Saiki duitku rupiah entek tak kei euro gelem ora kowe? Iki 50 euro. Kowe iso ngijalke apa ora? Sik meneng ngene lho. Saiki ngene, tak tes mong kene. Iki ana 50 euro, ana 500. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaanku, jenengan milih 50 euro napa 500.000? Iki ra payu ning warung. Dijol kene, Bang. Kowe ya pinter lho kowe. Pinter. Damel tumbas napa duwite? Ngomik lho delokno kene. Nggo modal jualan nasi goreng di rumah. Oh. Sekarang libur karena Jenengan penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng ki wong goblok. Hah? Wong goblok. Kok? Sego wis mateng ngopo kok digoreng? Kan mau dibumboni terus merasa enak gitu. Merasa enak. Semalam dapat berapa biasanya kalau jualan? 500, 400. Resi. Ya. Resi suwengi 500.000. Wah berarti sugih kowe. Betul Lah 500 suwengi sebulan ki berarti 15 juta. Mungkin tinggal apa nggak belanja meleh, napa terus ditabung ngacudol napa? Kuwi berarti urung resik. Dapatnya 500 kotor gitu. Oh kotor. Lah kotor dicuci. Dah. Ning omah duwe TV napa mboten? Mboten duwe anune. Mboten tuku nikone lho, bok-boke. Bok-boke. Kok bok-boke apa iki? Sekarang pakai itu loh. Kolbon apa niko? Kalau kan untuk bantuan satu. Terus tak di tempat anak. Terus saya nggak bisa lihat, nggak bisa beli itu. Si Terus? bok-bok itu. Dadi duwe TV tapi ra duwe bok. Ya tuku dhewe kaya aku bojomu. Nah, Zamzana. Dikasih besok.
Tak kasih uang. Ini kalau dirupiahkan 800.000. Makasih Pak Dubes. Kulo dongake napa? Karo tak kei kaos, tak kei kaos. Nah, niki. Makasih. Oh, iya nggih. Ini kaos. Njeluk meneh. Kaya aku bojomu nah jam-jana. Wis kana, matur nuwun nggih. Muga-muga panjang umur. Wong sak donya mati kowe urip dhewe. Ya. Lah ngeplak aku ki lho. Kok genit meneh cah iki. Nah, ngomong mencintai Indonesia, ngomong soal Pancasila, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Juara ganda campuran bulu tangkis dunia. Ayo. Mas Tantowi sama Butet. Ah, Rene do. Ah, sini. Sini Mas Tantowi. Sini. Komik Mas, sini. Butet rupanya kayak Bu Samjanah mau ya. Gus, Ini. saya pas dipanggil kok tegang ya? Oh nggak apa-apa. Lebih tegang, Dikerjain ya? lebih Kamu tegang dikerjain? daripada final Piala Dunia atau apa? Atau di Kamu sini? dikerjain Oh kayaknya. enggak, Kayak santai kok. sini. Sini Mbak biasanya kelihatan. Nah. Kenalan. Prestasi ini, saya kenalan di sini. Namanya siapa? Komplite. Nama saya Tontowi Ahmad, Panggilannya? panggilannya Owi. Owi. Ayo Butet, kenalan Butet. Nama saya Liliana Natsir, panggilannya Butet. Agak nggak nyambung dikit Gus, tapi nggak apa-apa lah. Butet nama hoki buat saya. Oh nama hoki. Liliana Nasir panggilannya Butet. Tapi Butet ini pasti tipe cewek yang setia. Buktinya apa? Pakai kawat gigi. Lah gimana giginya saja dijaga, apalagi hati suaminya. Iya. Tapi, kemarin Bunda mau pakai kawat gigi, langsung tak larang. Wah, pengen pakai kawat gigi. Ra usah, aku ngomong. Lah nopo Bang? Wong aku nyipok cangkemmu, nyantol cangkemku aku. Butet, jadi atlet bulu tangkis sejak umur berapa? Saya umur 9 tahun. 9 tahun. Kalau Owi? Kurang lebih sama Gus, Kurang lebih sama. Dulu kenapa pengen bulu tangkis? Inspirasinya apa? karena diperkenalkan sama ayah. Oh ayah. Ya kebetulan ayah juga. Kalau Butet? Kalau saya karena orang tua memilih bulu tangkis karena salah satu olahraga yang bisa berprestasi di dunia dan menjadi andal Indonesia adalah bulu tangkis. Tangkis. Juara paling bergengsi yang pernah kalian juarai apa saja? Juara dunia 2 kali, Juara dunia 2 kali. juara masih banyak Gus. Apalagi? Oh, sebutin semua nggak? Sebutin dong. Sombong amat. Ini Awi. Apalagi juara dunia 2 kali. Juara Olimpiade, Juara Olimpiade dapat apa Mas? dapat emas. Mas. Terus apa lagi? Juara All England, hat-trick 3 Juara kali hat-trick berturut-turut. 3 kali berturut. Pasangan yang sama. Dengan pasangan yang sama Gus. Dulu yang menjodohkan kalian siapa? Jodohkan ganda campuran. Aku malah takon jodoh apa? Menurut kalian dari semua gelar juara yang pernah direngkuh, diraih, itu yang paling membuat kalian ternyuh untuk Indonesia pas di mana? Betul-betul nangis umpamanya. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, pas momen apa? Momen juara Olimpiade, Juara Olimpiade. terus juara dunia. Kebetulan kalau kita juara, kita mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Di luar negeri, tuh. Keren ya. Kalau di sini banyak juara ini Mbak Butet. Juara lari. Lari dari kenyataan. Iya. Butet, saya ini kan yang hadir banyak anak-anak muda. Saya pengen Butet memberikan semangat untuk orang Jogja hari ini. Monggo Butet. Waduh, tugas saya kok berat ya Gus? Oh enggak berat. Tadi Owi cuma disebutin. Kalau kamu juara. punya masalah, tolong seberat apapun, tolong jangan ditimbang. Enggak laku. Enggak laku. Apa Butet? Ya, Pesan untuk intinya, anak-anak muda. Kalau dari saya, Agak dikit-dikit nyuwun sewu miknya. apapun bidang kita, pastinya kita lakukan dengan tekun, dengan serius, dan apapun yang kita kerjakan, pastinya untuk membanggakan Indonesia. Contohnya kita sebagai atlet, seperti yang sering disebutkan, hanya 2 bendera merah putih yang bisa dikibarkan di luar negeri. 1, presiden datang. Datang. Kedua, atlet itu menjuarai turnamen-turnamen bergengsi.
Berarti atlet itu kalau pengen kalau pengen mendapatkan penghormatan seperti presiden harus juara. Jadi yang sekelas presiden cuman atlet yang juara. Kalau takoni Gus, kalau pengen lampu merah orang mandek kaya presiden iso. Lah jenengan pengen kaya presiden lampu merah nggak mandek gampang. Didi dadi presiden, loro jamaah haji, mangkat ning Solo kae. Karena mandek. Nomor 3 numpak ambulan. Aku ora mandek. Kalau Owi Gimana, semangat Gus? untuk anak-anak Owi. Ya dengar ceramah Gus Miftah tadi kan kebetulan kan semangat kebersamaan gitu. Indonesia bersatu gitu. Sebenarnya itu saya merasa saya sudah terbukti dengan Cibutet. Saya orang Jawa, Cibutet orang Manado. Saya orang Muslim, Cibutet non Muslim gitu. Tapi kalau kita bersatu, ya kita bisa membela negara Indonesia dan kita bisa membawa nama harum Indonesia dengan juara. Coba. Ini contoh persatuan yang nyata. Begitu mau bertanding, Owi dungo. Allahumma. Bariklah nambahmu gitu. Itu doa omah. Maksud saya si Owi berdoa secara Muslim. Di saat yang kok malah Allahumma barik lana. Ibadah kan semua pikir. Di saat yang sama Owi juga berdoa dengan caranya. Coba kalau kemudian Tuhane wong sing nyuwun sewu kaya pikirane wong saiki. Sing bener aku. Apa Gusti Allah ra mumet kuwi ayo kowe. Di saat yang sama berdoa dengan cara masing-masing. Tapi itulah keindahan Tuhan yang diciptakan untuk Indonesia. Saya mau tanya, Owi, kemarin pas Butet Natalan kamu mengucapkan nggak? Kemarin lupa Gus. Lupa? Karena kebetulan jarang komunikasi juga. Oh, jarang komunikasi. Saya nggak pernah lupa loh Gus. Saya kalau Owi. Tapi baru tahun ini kan? Jangan protes dulu. Biasanya selalu ngucapin loh Gus. Saya selalu nggak pernah lupa. Pasti selamat Idul Fitri ya Wi. Semoga semuanya sehat. Karena Gus, handphone saya kemarin hilang. Alah. Pak Kapolda lo tahu Gus. Sik. Juara dunia kehilangan HP. Gus banyak banget alasannya kan gimana dulu saya nggak sering emosi sama dia. Loh. Alasan terus Gus. Makanya pas lagi tanding tuh sering saya omelin. Oh gitulah. Inilah alasan. Cewek itu kan selalu benar, betul? Tapi selalu salah milih pasangan. Tapi apapun itu Gus, kalau kita bersatu seperti tadi pasti jadi kuat. Sama seperti Indonesia. Kalau Indonesia semua rakyat bersatu pasti Indonesia kuat dan tetap jaya. Wah. Mantap. Ada yang pengen jadi atlet bulu tangkis. Tapi kalau di sini Mbak Butet ini paling banyak pekerjaan mereka wasit sepak bola. Kok bisa? Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Nah, itu. Saya itu paling benci wasit sepak bola sama wasit tinju. Jal, wasit tinju deloken nggih. Ana wong rangkulan dipisah. Wan teman-teman dijarke kan goblok wasit tinju kuwi aku. Dan itu paling banyak di Indonesia hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua. Makasih. Terima kasih Mas Owi, terima kasih Butet. Ya, alhamdulillah. Coba sing siji Kristiani, sing siji Muslim bertanding bareng. Kuwi Indonesia. Pancasila sudah ngatur bagaimana cara kita beragama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua orang beragama di Indonesia di mata hukum sama. Orang Islam, orang Kristen sama punya hak untuk berangkat Islam ke masjid, Kristen ke gereja. Saya kemarin bilang sama Pak Kapolda, saya sehari kurang Natalan, saya udah WA Pak Kapolda. Saya bilang selamat Natal dan orang bilang Miftah kafir mengucapkan selamat Natal. Tak jawab, hurra masalah, sahadat meneh. Masa gara-gara saya mengucapkan selamat Natal jadi Kristen? Buktinya kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi Avenger. Itu kemarin ada orang jomblo mengucapkan selamat menikah, tetap jomblo. Ayo kok. Apa langsung rabi lah ya ora kok. Ini persoalan Bapak Ibu. Semua agama di mata hukum, di mata Indonesia berhak dong untuk beribadah. Maka saya bilang, salah satu ucapan saya apa? Hei orang Islam,
silakan berangkat ke masjid. Kenapa Gus? Karena masjid itu sarana untuk menjadi orang baik bagi umat Islam. Hei orang Kristen, silakan berangkat ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu sarana untuk menjadi orang baik bagi orang Kristen. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau Kristen dan Islamnya baik, Indonesia aman. Coba, dulu Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2021. Dibully sak modare. Ijek duwe videone racah. Men Pak Kapolda mirsani. Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2021. Di gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara. Trending Twitter nomor 1. Berhari-hari. Coba, ada suaranya enggak? Kok malah yang bisu gitu. Namun engkau kekaterdahan. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Qur'an dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempar se-Indonesia. Diposting Mas Deddy Corbuzier, 1 hari ditonton 7 juta kali. Yang komentar 100.000 kali, semuanya mencaci maki Gus Miftah. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Sing sering loro ati bunda, mergo bunda sering moco. Nangis ning kamar, "Abah, kowe ngapa?" Aku ngono. Niku komentare kejem, "Menengo," aku ngono. Terus pripun, Mbah? "Kelon wae." Oke. Lah Gus Miftah niku mun sering dibully to. Nggih napa mboten? Masih ingat ceramah di gereja? Kok di gereja? Masih ingat ceramah di kafe? Oh, kayak fotone sik, kayak videone ceramah ning kafe sik. Men wong kene ndelok kabeh matane kaya ngopo kuwi ayo kowe. Deloken. Lah Gus lah ceramah. Ndan deloken ndan. Ya Allah. Bapak Kapolda, kenapa lihat terus? Ayo. Wes, rasuwe-suwe. Pak Danrem ini di Bali. Saya dibully habis-habisan. Purel kok diajak ngaji. Nyatane saiki malah ana lagu nih. Mangku purel. Wong kene yo apal iki kepiye to? Artinya apa? Pancasila sudah terbukti Bapak Ibu melindungi semua agama yang ada. Maka ketika Natalan saya bilang, "Hei sahabat saya Nasrani, silahkan rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia. Sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan bersukacita dan bahagia." Jadi lanjenengan duwe tangga Kristen, yo ora apa-apa wong iki Endo. Ingat, meyakini agama yang kita peluk benar hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Gak usah saling menyalahkan. Ketika Nabi Muhammad mengatakan begini, jangan pernah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Para sahabat bertanya, emangnya ada wahai Rasul anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, makanya anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Artinya apa? Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina, jangan pernah menghina agama orang. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bi ghairi ilm. Kemarin saya pas Natalan di jalan, Bunda di rumah, Bunda WA saya, "Beb." Saya jawab, "Iya say." Bukan sayang sih, sayang tonir rajim. Wayune kaya ngono kok seton. Kula badhe ngene Pak Dibagio tangga Kidul Omah Mbah Natalan mengucapkan selamat Natal. Bunda sama para santri datang, "Pak Dibagio selamat Natal."
Kan selatan pondok itu orang Katolik, utara pondok kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Milo ngaji sing bener supaya ora keblinger. Ayo. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Sholawat tangannya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil, semuanya tangan diangkat untuk Nabi Muhammad. Maqasidana wa ghafir lana ma madha, ya wasi'al karami huwal jasa patu likulli haum ahwali muqtar. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji. Sholawat diangkat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu ahwali muqtar. Mau dangdutan, mau ngambiar bareng, ayo. Atiku rasane lara, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis getih eloku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Sholawate sing banter, tangannya diangkat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali. Dalane kudu bisa kelangan, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sholawat sing banter, ayo ndautan meneh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulim minal ahwali muqtar. Lirik asli nih. Masapa kowe lali karo janji
Nabi, sing banter bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa firlana Ramadan ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ngaji ho-oh, solawat ho-oh, ngedum duit ho-oh, ngedum kaos ho-oh, dangdutan ho-oh. Iki jane kiai apa artis? Ya iki sing garai larang nganti Bupati Bantul ora kuat ngundang ki ya kuwi lho tak kandhani. Mergo apa-apa iso tak kandhani. Hai Bunda, cie. Apanya? Cah gundul cerewet. Nyontak kayak duit gue. Enggak, niku sing numbas kipas niku nya 1.000. Iki ndas apa lampu taman. Kowe njaluk duit. Jam-janah meneh. Jadi Bapak Ibu nyuwun sewu. Enggak boleh kita membenci Pancasila. Pancasila bid'ah zaman Kanjeng Nabi belum ada. Lho ya apa awake dhewe kudu padha plek karo Kanjeng Nabi ya ora mungkin. Ayo, lah pengen padha karo Kanjeng Nabi hitung-hitungan yo. Kanjeng Nabi umur 25 tahun kaya. Berarti Zamzana umur 62 tahun dia tidak kaya. Bid'ah. Ayo. Kanjeng Nabi juragan ekspedisi. Zamzana dodol nasi goreng. Bid'ah. Ayo. Ora padha kok. Sampai sugihe Kanjeng Nabi jenengan perso. Apa doa yang selalu dibaca Nabi? Diterokke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku hidup dalam keadaan miskin. Loh, Kanjeng Nabi doa minta miskin karena dia kaya. Lah wong Bantul nggak usah minta miskin, belum berdoa wes miskin. Oh, tenan. Loh, maka kalau kemudian mengatakan Pancasila bid'ah karena nggak ada zaman Kanjeng Nabi, hari ini yang nggak ada zaman Kanjeng Nabi kita banyak, tapi bukan berarti nggak boleh. Gini apa mboten? Kan lah pengen padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usia 25 tahun menikah dengan janda umur 40 tahun. Kalau Anda pengen sama dengan Nabi gampang. Jadilah laki-laki usia 25 tahun tepat nikah dengan janda Bantul 40 tahun. Yo, weh. Siti Khadijah 40 tahun. Oh, wahyu. Modelnya kayak anak umur 20 tahun. Janda Bantul 40 tahun. STNK. Setengah tua ning kewer-kewer. Ora kudu padha. Mencintai negara itu kafir. Ya minggat toh, nggak usah tinggal di Indo. Repot amat. Coba diulangi si Gus Miftah Pau. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa. Sing banter sholli wasallim daiman sholli wal ali wal
bimang wal ali wal sahang sallu ala Nabi Muhammad. Ciri-ciri orang radikal yang terakhir adalah tidak bisa menerima perbedaan agama. Bu, nyuwun sewu. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah kamu sesekali menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu tanpa ilmu. Kula nyuwun sewu, di Indonesia sedang marak fenomena Islam masuk Kristen, Kristen masuk Islam. Saya bilang, kamu pindah agama itu urusanmu. Tapi jeleknya orang Indonesia itu apa? Kalau pindah agama nggak bisa move on. Orang Islam pindah Kristen, menjelek-jelekan Islamnya. Contoh, Pendeta Samsudin. Dulu, Saifuddin kok Samsudin? Pendeta Saifuddin yang tinggal di Amerika. Dulu Islam jadi Kristen, silahkan itu hak Anda. Nggak usah menjelek-jelekan Islam. Sama, orang Kristen masuk Islam, menjelek-jelekan Kristen. Contohnya siapa? Yahya Waloni. Ini nggak benar. Ya kalau mau pindah agama itu urusanmu, nggak usah menjelek-jelekan agama masa lalumu, betul? Mas Deddy Corbuzier masuk Islam. Gus, bagaimana dengan ibu saya yang masih beragama non-Islam? Yang kamu tanya bagaimana apanya hubungan saya dengan ibu? Saya bilang, kalau kamu mau jadi orang Islam, harus lebih baik hubunganmu dengan ibumu, walaupun beda agamamu dengan ibumu. Gini apa mboten? Wong mbokne dhewe kok. Kenapa kita musuhi? Akhirnya Dedi setelah masuk Islam, mohon maaf, saya nggak pernah mau dengar kalau kamu menjelekkan agama sebelum kamu. Saya tahu Dedi, move on itu berat. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi, yang dipelajari hanya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Iye. Oh enak loh. Ngaji ngarep karo ngerokok. Podok karo bapakku wingi Lampung, ngerokoknya kenceng. Pulang langsung saya bawakan buku Bahaya Merokok. Pak, dibaca. Langsung bapak saya berhenti membaca. Kita move on. Kalau kemudian kita tidak bisa menerima perbedaan, bahkan mengatakan orang non-Islam itu musuh, ini tidak sesuai dengan cita-cita leluhur mendirikan bangsa Indo. Ingat, Indonesia itu PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1940. Itulah Indo. Itulah Indo. Semangat ngomong Indonesia. Sudah jam 2:30. Aku wis kesel, besok pagi Gus minta berangkat ke Taiwan, mau pengajian di Taiwan. TKI. Kurang banyak TKW, dosa. Yang saya herani dari Taiwan itu satu, wan dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya yang memiliki. Contoh, hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Lah Taiwan, orang yang memiliki Iwan. Saya kan sering sama istri, sama bunda itu ke Taiwan. Taiwan tuh nyuwun sewu Pak Kapolda, kotanya itu rata-rata depannya Tai. Ibu kota negara namanya Taipei. Ada satu negara kota namanya Tainan, Taichung. Ngomong Taimu tak ajar kowe ngawur. Loh. Tasih kelingan pengajian Gus Miftah awal mbiyen, cike-cike. Lah, niku yo bahasa Taiwan. Jadi dulu saya Pak Kapolda, pengajian pertama kali di kota Kaohsiung. Saya berangkat sama asisten saya. Pulang ke hotel, ada ketemu bapak-bapak usia 60-an tahun. Ketemu saya, "Oi, cike-cike." Lah kan saya nggak tahu artinya dan saya diem. Ngomong apa ya aku? Kejar, "Oi, cike-cike." Aku mbah, kok cangkeme cike-cike ngopo teh kan? Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Saya masuk kamar dan kamar saya didodok. "Hoi,
Cike. Aku mbaten kok cangkeme caki-ciki wae ngopo. Saya telepon panitia pengajian. Waktu itu di Taiwan. Tak telepon. Mas, iki ana wong ketemu aku ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar di kamar? Lah, cike-cike artinya apa? Dia tanya. Lah Gus Miftah tadi jawab apa? Yes. Walah Gus, cike-cike itu jenengan ditawani kelon. Nganggo bahasa Taiwan. Karena saya nggak tahu artinya, tak jawab yes. Makanya sekarang kalau saya pulang ketemu istri di rumah, Bunda, cike-cike. Lah, ya ngapa tak bojo-bojoku dewe kok? Daripada awakmu ketemu bojomu malah nyanyi. Kembang kantil, manten nanyar tiring bedil. Ana cleret tiba njundil, aku kaget cekelan kene. Cekelan sikil. Sikile pas ngadeg yuk. Sing ngeyel lho cak iki. Ingat, Indonesia PBNO, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Itulah Indo. Maos hasbi Robi 3 kali kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Sing khusyuk. Saya doakan semua yang hadir, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing rung donga mulih tak dongake sandale ilang. Semuanya berdiri, benar kesel. Ayo ngadeg mawon. Hasbi Robi bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Sekali lagi yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Allah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim, Engkau menunjukkan kepada kami betapa kasih dan sayang itu penting ya Allah. Engkau menasbihkan dirimu di dalam kalimat basmalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Seolah-olah Engkau mengajarkan kepada kami bahwa inti dari agama itu adalah kasih dan sayang. Untuk itu ya Allah, perkenankanlah kami malam hari ini hamba-hambamu yang berlumuran dosa, menengadakan tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.
Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, kasihilah mereka ya Allah, dan jagalah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada pemimpin-pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan kau berikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkanlah kepada para pemimpin-pemimpin kami bahwa yang salah itu salah ya Allah, dan kau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjauhi kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bangsa yang besar Indonesia ini ya Allah, satukanlah kami dengan rahman-Mu ya Allah, satukanlah kami dengan rahim-Mu ya Allah, satukanlah kami dengan kuasa-Mu ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang akur, jadikanlah kami bangsa yang rukun. Jangan pernah berpecah belah ya Allah, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dalam keadaan sakit Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dalam keadaan bermasalah Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir ya Allah, dengan segala hajat dan cita-citanya Engkau kabulkan semua hajat dan cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Terlebih ya Allah, kami sebagai bangsa Indonesia ya Allah, jadikanlah kami rakyat Indonesia ya Allah senantiasa taat kepada agama kami ya Allah, senantiasa kami berjalan sesuai yang Kau ridhoi ya Allah, sehingga membawa kebesaran untuk bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami juga mohon kepadamu ya Allah, untuk semua aparat bangsa ini ya Allah, yang hari ini sedang Kau uji dengan segala problem dan masalahnya ya Allah, kuatkanlah mereka ya Allah. Karena kami meyakini ya Allah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidup kami ya Allah, tapi untuk membersihkan jalan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama-sama la La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairan nasilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sabu jagat 3 kali bersama-sama. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah sekali untuk semua hajat kita dan untuk Indonesia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sedaya matur nuwun dereket Jengking Kundur, Pak Kapolda dan jajaran, kami terima kasih atas acara ini. Tepuk tangan untuk Polda DIY.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Korem 072 Pamungkas karena acara ini bisa terselenggara berkat kerjasama dan dukungan dari semua pihak juga. Baik, dan untuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, kami mohon untuk kembali mengecek barang bawaan Anda. Sekali lagi jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian yang paling penting adalah untuk pulang secara bergantian, tidak perlu berebut jalan, berhati-hati. Dan ada himbauan dari Polres Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kami dari Polres Bantul menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran dan ketertibannya selama berjalannya acara Ngaji Kebangsaan. Kami sampaikan untuk tertibnya perjalanan menuju ke kediaman masing-masing. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu menuju kendaraan dengan tertib. Tidak terburu-buru yang dapat mengakibatkan benturan satu dengan lainnya. Saling menjaga dan saling melindungi karena ada lansia dan anak-anak di sekitar kita. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu agar tetap waspada terhadap barang berharga milik pribadi, agar tidak menjadi korban pencurian. Kami himbau kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap berhati-hati terhadap barang berharga bawa milik pribadi agar tidak menjadi korban pencurian. Selanjutnya kami mohon untuk tetap berhati-hati, tertib dalam perjalanan agar tidak mencederai satu dengan yang lainnya. Kami dari Polres Bantul mengaturkan terima kasih atas ketertibannya dalam kegiatan acara malam hari ini. Sekaligus kami haturkan selamat jalan dan selamat sampai tujuan, tetap semangat. Ya, sekali lagi tadi himbauan dari Polres Bantul untuk berhati-hati keluarnya Bapak Ibu, tidak perlu terburu-buru. Ya, pastikan yang keluar yang paling ujung dulu, hati-hati monggo. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengecek barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal. Dan mohon untuk bisa mengemasi sampahnya, ya mohon sekali lagi untuk nanti dibuang di tempat yang sudah disediakan. Monggo matur nuwun sudah bergabung dalam ngaji kebangsaan dan doa awal tahun untuk Indonesia. Dan tentunya bersama Kindiliah Band. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.